Parekraf Lembata, Pak Jack Wawor. Pak Jack, selamat pagi. Penting sekali, ya. Pak Selamat Jack, pagi selamat Bu pagi. Leli, Ya, selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. selamat berakhir pekan, Bapak. Ya, terima kasih, selamat berakhir pekan juga Bu Leli dan Mhm. semuanya. Oke, akhir pekan menikmati liburan dengan keluarga atau harus melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda begitu, Pak Jack? Tentu di akhir pekan karena sehubungan dengan Mhm. kegiatan kita Festival Wiyelewun, kita masih konsentrasi untuk melakukan persiapan-persiapan Oke. menuju penyelenggaraan Festival Wiyelewun di 5 sampai dengan 6 Agustus hari Senin dan Selasa. Mhm. Demikian ya. Oke. Dan Hari ini persiapannya juga ini? kita hendak Mhm. menjemput Putri Kebudayaan yang juga berkunjung ke sini karena event Festival Wiyelewun di 5 sampai 6 Agustus nanti. Keren. Bapak, ini akhir-akhir ini sering kita membaca begitu ya, berita-berita online yang tersebar terkait dengan Festival Wiyelewun 2024. Namun dijelaskan dulu ini, seperti apa Wiyelewun ini dan apa sebenarnya Festival Wiyelewun? Mhm. Baik, jadi Festival Wiyelewun ya ini sebuah festival yang sudah diselenggarakan di beberapa tahun terakhir. Mhm. Nanti kali ini itu penyelenggaraan kali yang keempat Yang Festival keempat Wiyelewun. kalinya. Mhm. Yang keempat. Dan tentu keberadaan Festival Wiyelewun sebagai sebuah event untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lembata Mhm. merupakan sebuah event yang menampilkan keberadaan sebuah etnis yang ada di Kabupaten Lembata yang tidak merupakan etnis umumnya sebagaimana kita kenal nama Holot yang menyebar di Lembata, Flores Timur, juga Alor. Itu ada sebuah ya wilayah Mhm. timur Lembata yang namanya Kedang yang terdiri dari 2 kecamatan Mhm. dan warganya bermukim melingkari sebuah gunung Wiyelewun. Karena itu disebutlah sebagai Festival. Festival Wiyelewun Mhm. yang mencerminkan keberadaan etnis Kedang atau etnis Edang itu sendiri yang Mhm. sedikit berbeda atau unik dari etnis umumnya untuk di Lembata, Flores Timur dan Alor itu Lama Holot. Mhm. Itu tentang Festival Wiyelewun. Oke, apa yang akan ditampilkan dalam festival ini? Di festival ini yang ingin kita tampilkan tentu yang paling utama adalah Mhm. keberadaan kebudayaan Edang itu sendiri yang paling utama. Dan di 2 hari event di 5 sampai dengan 6 Agustus Mhm. itu ada beberapa hal yang perlu kita tampilkan sebagai sebuah ruang untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lembata, khususnya Festival Wiyelewun itu sendiri adalah ada pameran ekonomi kreatif, karnaval budaya, juga ada anjang sana budaya, cultural visit, ada panen bersama untuk komoditas pangan lokal leye, Mhm. dan tentu juga ada kegiatan lain yang ingin kita kerjakan bersama-sama dengan Mhm. warga di Festival Wiyelewun yang nanti akan kita selenggarakan di Desa Huelea. Oke. Desa Huelea. Mhm, pada 5 sampai dengan 6 Agustus 2024 ya Bapak ya, dan tahun ini adalah tahun keempat penyelenggaraan Festival Wiyelewun. Berarti sudah dimulai sejak 2000 begitu ya, tahun 2020 begitu ya Bapak ya. Nah Pak Jack, apa yang berbeda dalam Festival Wiyelewun kali ini, kali keempat? Yang berbeda yang kita tampilkan di 3 dan 4 itu kurang lebih berbeda dengan 2 lainnya sebelumnya. Itu adalah musik tradisional Edang, tatong namanya, yang terbuat dari bambu. Dan itu sebuah musik tradisional khas Edang yang selama ini memang dipandang perlu diangkat sebagai sebuah keberadaan etnis yang ada di Edang Mhm. yang tentu jadi salah satu daya tarik ke pariwisata di daerah. Itu yang berbeda Oke. dengan 2 event sebelumnya. Jadi 2023 dan 2024 yang Mhm. kita tampilkan utama adalah Edang. Karena itu kita mengemasnya dalam sebuah tema Edang Tatong Peku
Nureng Liang Namang Urisele, dan itu tentu menampilkan aktivitas budaya, khususnya budaya Edang itu sendiri. Oke, Ya, baik. Dan tentunya berbeda, yang juga berbeda adalah kedatangan Putri Kebudayaan begitu ya Pak Jack ya? benar sekali. Putri Kebudayaan kita terkonfirmasi di 2 pekan lalu Mhm, untuk berkesempatan hadir di event ini. Karena itu kami sangat memberikan apresiasi untuk Putri Kebudayaan mhm. yang mengambil momentum ini sebagai sebuah kesempatan baik untuk mengunjungi Kabupaten Lembata, yang tentu juga berkolaborasi untuk sekaligus mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lembata Mhm. untuk pariwisata kebudayaan. Oke, apakah ini diundang khusus Ya. oleh, Parekraf Lembata begitu Pak Kadis? Ya, karena kehendak beliaulah dan teman-temannya, Mhm. itulah yang memandang penting untuk juga perlu diundang. Mmm, Jadi inisiatif dari beliau-beliau, dan karena itu kami menghormatinya dengan mengundangnya secara khusus. mhm. Dan hari ini juga kita menerima rombongan dari Kupang, Iya, bandara, mhm. untuk menyesuaikan agenda event kita di 5 sampai dengan 6 nanti, Leli. Oke, baik. Festival ini akan diselenggarakan pada 5 sampai dengan 6 Agustus. Sementara Putri, Kebudayaan ini sudah tiba di tanggal 3 begitu ya, hari ini Betul. di Lembata. Nah, 2 hari lagi menjelang, pelaksanaan festival, agendanya apa saja ini Putri Kebudayaan di Lembata? Iya, saya belum mendapat konfirmasi detail tentang Mhm, agenda Putri Kebudayaan hari ini, besok, iya. tetapi tentu beliau-beliau sedang memang dalam fasilitasi sebuah sanggar Allegra di sini, Mmm, di mhm, Bodiopo, untuk hadir di sini, dan tentu ada agenda-agenda yang mereka kerjakan di hari ini, besok, Senin dan Selasa, mhm. sampai setelahnya juga ada beberapa hari masih ada di Kabupaten Lembata, dan tentu nanti sebelum mereka kembali di beberapa hari ke depan setelah event di 56. Mmm. Apa harapan Dinas Parekraf Lembata terkait dengan kehadiran Putri Kebudayaan dalam Festival Uyelewo 2024 ini, Pak? Ya, menarik karena Putri Mhm, Kebudayaan tentu memiliki harapan sendiri untuk kepentingan kebudayaan, mendorong kedaulatan atau keberadaan kebudayaan Indonesia secara umum mhm, maupun secara khusus di berbagai daerah. Karena itu berkenaan dengan keberadaan kebudayaan kita sendiri, harapan kita terhadap Putri Kebudayaan tentu terus mendorong berbagai elemen, berbagai pihak untuk merawat kebudayaan itu secara baik dan berkelanjutan, mhm. untuk menegaskan tentang keberadaan dan keberadaban kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dari aspek budaya. Juga sekaligus kita berharap hadirnya Putri Kebudayaan itu dapat mempromosikan Mmm, mempromosikan pariwisata Kabupaten Lembata di eh, berbagai kesempatan. Dua mmm. harapan itu yang penting bagi Putri Kebudayaan ketika berada di Kabupaten Lembata dan setelahnya akan kembali dari Lembata. Oke. Pak Kadis, Festival Uyalewon ini memang, terus diselenggarakan di suku Kedang itu sendiri ataukah, boleh diselenggarakan di tempat-tempat lain begitu? Tetapi tetap Eh, mengusung budaya Kedang begitu? Mhm, Sesuai dengan konsep yang kita miliki iya? untuk penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lembata melalui reli wisata bahari Pesona Empat Teluk Mhm, yang kami sudah rencanakan dalam rencana strategis Sebinar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. mhm, Tentu dari Pesona Empat Teluk, dalam hal ini Teluk Lowoleba, dengan event utamanya adalah Festival Lamau, yang berikut itu Pesona Teluk Waenga dengan event utamanya adalah Festival Nuhanera. mhm, Berikut Pesona Teluk Balauring dengan event utamanya adalah Festival Uyelewun. iya, Dan yang terakhir adalah Pesona Teluk Lebala dengan event utamanya adalah ekspresi budaya Olanuan di area Lamalara, Wulandoni dan sekitarnya. mhm, Karena itu apa yang ditanyakan oleh Bu Leli, iya, event festival Uyelewun itu hanya dapat diselenggarakan di area Kedang saja? Pedang. Pedang. Mhm, mhm.
untuk Oke. dua kecamatan baik Komesuri maupun Buyasuri. Ya, lalu partisipasi dari tokoh masyarakat, tokoh adat, Kedang sendiri seperti apa Anda melihat mulai dari persiapan tahap persiapan sampai dengan, saat ini ya jelang pelaksanaan Festival Uyalewo 2024 pada 5 sampai dengan 6 Agustus 2024 nanti? Tentu partisipasi berbagai pihak Mhm, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat dan berbagai elemen mhm, itu diperlukan. Dan untuk kondisi ini luar biasa partisipasi berbagai elemen yang ada di 20 desa di Kecamatan Komesuri dan 22 desa di Kecamatan Buyasuri untuk menampilkan event yang walaupun waktunya 2 hari untuk 5 sampai dengan 6. Ke mmm, depan tentu secara berkelanjutan iya, kita akan terus mendorong mhm, seluruh penyelenggaraan event itu adalah partisipasi dominan dari warga. mmm, Warga dalam hal ini berbagai elemen, mhm, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, tokoh perempuan, tokoh ya semua yang harus terlibat. Jadi pemerintah lebih pada ya memfasilitasi oke, ke depan. Dan itu kita sedang bergerak menuju ke sana. harapan ke depannya terhadap Festival Uyalewon ini seperti apa? Ya harapan kita tentu ke depan Mmm, itu partisipasi di masyarakat akan lebih tinggi atau akan lebih besar yap, untuk penyelenggaraan Festival Uyalewon khususnya maupun festival yang sedang kita siapkan. Untuk rencana tahun depan kita sedang menyiapkan untuk mengaktifkan Festival Nuanera yang karena kondisi sumber daya daerah belum bisa kita laksanakan dalam 2 tahun terakhir. mmm, Demikian juga fasilitasi maksimum untuk event utama kita di Pesona Teluk Labala di ekspresi budaya Olanuan mmm, untuk penangkapan ikan paus secara tradisional dan juga pasar barter yang ada di area selatan Kabupaten Lembata. Karena itu tentu sekali lagi ke mhm, depan kita sangat memerlukan partisipasi berbagai pihak yap, dalam semangat kolaboratif untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lembata. oke. Ya. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Sukses selalu untuk segala persiapan dan pada pelaksanaan hari H 5 sampai dengan 6 Agustus 2024. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila Kelembata. Terima kasih juga Bu Leli, salam hangat juga untuk semua, terutama pendengar RRI di mana saja berada. Selamat pagi. Salam, salam sukses, selamat pagi. Kanal Informasi